Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati. Kita bertemu dalam Ragi, Renungan Mingguan Ricci. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada minggu ini, 30 Januari 2022, bacaan Injil diambil dari Lukas, bab 4, ayat 21-30. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini, genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya, yaitu di Nazaret. Yesus hendak memberikan mereka pengajaran yang baik dan benar, tetapi mereka malah marah dan menolaknya. Bahkan, mereka berencana untuk mencelakai Yesus dengan melemparkan dia dari tebing gunung tempat kota itu terletak. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka menolak Yesus? Jawabannya adalah iri hati. Iri hati merupakan perasaan yang sering kali manusia rasakan secara sadar maupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti manusia pernah merasakan hal tersebut. Misalnya ketika kita mendengar sesama kita lebih sering dipuji, ataupun ketika kita melihat orang lain lebih beruntung daripada kita. Iri hati juga merupakan salah satu sikap yang harus dihilangkan, karena sifat ini dapat membawa manusia ke dalam dosa lain yang lebih berat. Tidak jarang kita menemukan kejadian-kejadian buruk karena sikap iri hati. Maka dari itu, kita tidak boleh membiarkan perasaan iri hati berdiam lama dalam diri kita. Mungkin awalnya memang sulit untuk menghilangkan perasaan tersebut, tetapi cobalah minta bantuan Tuhan agar kita bisa merasa bersyukur dengan diri kita masing-masing. Dengan begitu, kita bisa dijauhkan dari sifat iri hati yang dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Salam hangat dari Ragi, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi berkat. Tuhan memberkati.